Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dokter Puncak, dokternya HP rusak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja pada sebuah handphone. Jadi kinerja si IC-nya di sebuah handphone itu seperti apa. Buat teman-teman yang belum tahu, penasaran, pengen tahu, tonton videonya sampai tuntas. Terus jangan lupa dipahamin ya. Jadi jangan kemana-mana, tonton sampai tuntas. Oke, check it. Sebuah handphone dapat berfungsi dengan baik apabila si IC di dalamnya atau pendukungnya dapat bekerja dengan baik. Ya. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang sistem kerja handphone secara sederhana ya. Jadi secara sederhana. Perlu diketahui kalau sebuah handphone tidak akan berfungsi kalau nggak ada tegangan ya. Jadi di sini mungkin bisa dibilang supplier pertama kali ya. Supplier pertama tegangan pada handphone adanya di baterai ya. Di baterai. Dari baterai dia mensuplai tegangan ke IC power. Ke IC power. Di sini IC power berfungsi sebagai pembagi tegangan. Pembagi tegangan. Jadi semua komponen atau IC atau unit-unit lah yang ada di handphone ini semuanya disuplai dari si IC power ini ya. Jadi semua tegangan yang ada pada komponen-komponen atau IC atau unit-unit yang ada di handphone ini dia disuplai dari si IC power. Nah, seperti kalau di sini dia ada seperti kamera ya. Ada apalagi layar sentuh juga dia membutuhkan tegangannya dari sini semua ya. Terus ada juga LCD, terus ada IC lampu, banyak banget di sini. Terus ada WiFi, ada Bluetooth, ada IC audio dan lain-lain. Jadi semua tegangan yang dibutuhkan sama unit-unit ini ya, kamera dan sebagainya, dia disuplai dari si IC power ini ya. Jadi si IC power ini berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi kalau misalkan ada si layar sentuh, misalkan ada layar sentuh yang nggak berfungsi, misalkan layar sentuhnya udah dipastiin bagus, coba dicek tegangan yang masuk ada apa enggak ya. Tegangan yang dikeluarin dari IC power ini ada enggak, jadi bisa dicek di situ. Kalau nggak ada tegangan berarti mungkin di IC powernya yang bermasalah, atau si jalur dari IC power ke layar sentuhnya mungkin bermasalah, bisa jadi. Begitupun buat IC CPU. Di sini
IC CPU, terus CPU dan IC eMMC sama, dia juga membutuhkan beberapa tegangan buat bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi tanpa tegangan si IC ini nggak bakal bisa berfungsi ya. CPU ini singkatan dari Central Processing Unit. Central Processing Unit. Central adalah pusat, processing yaitu proses, unit yaitu unit ya. Jadi si CPU ini berfungsi sebagai pusat proses dari unit-unit yang ada pada handphone ya. Jadi sistem kerjanya seperti ini. Dari IC power udah membagi tegangan. Contoh misalkan layar sentuh ya. Kita sentuh si layar sentuh. Kita coba langkahnya ya. Kita sentuh layar sentuh. Dari si layar sentuh ini dia laporan ke CPU. Di CPU ini diproses. Dari CPU ini dia nanya ke IC eMMC, karena di IC eMMC ini dia sebagai penyimpanan data-data. Jadi data-data semua unit ini adanya di IC ini ya. Jadi semuanya di sini. Jadi dari CPU ini nanya ke IC eMMC, misal apa sih kata CPU teh? Apa sih layar sentuh? Sama si eMMC langsung dikasih informasi tentang layar sentuh, baru si CPU ini yang kasih instruksi ya. Baru si CPU ini yang kasih instruksi layar sentuh ini baru bisa berfungsi. Begitupun dengan kamera, terus LCD, semuanya sama. Jadi dari kamera, misalkan kita buka kamera dari sini, dibaca dulu sama CPU. CPU nanya ke IC eMMC, apa sih kamera, sama eMMC dikasih informasinya, karena data-data unit-unit ini adanya di sini, penyimpanan data-data. Baru dari CPU ngasih instruksi buat bisa berfungsi dengan baik. Begitupun LCD, terus ini semuanya ya. Jadi di CPU ini dia buat pusat prosesnya, terus instruksinya juga ya. Jadi dari sini diproses di sini, tanya ke eMMC, baru setelah dapat informasi kasih instruksi buat bekerja dengan baik. Jadi itu sistem kerjanya ya. Jadi si CPU tepat proses unit, si eMMC ini buat penyimpanan data-data. Jadi data-data yang ada di handphone semuanya di sini ya. Baik RAM, ROM di sini semuanya. Buat penyimpanan aplikasi, terus foto-foto semuanya di sini. Ya. Jadi itu sistem kerja pada sebuah handphone ya. Jadi buat teman-teman yang mau mencari handphone misalkan, bisa disesuaikan dengan fungsinya. Kalau misalkan yang mencari handphone itu seorang pembisnis online lah, atau suka jualan online, dia kan biasanya membutuhkan banyak aplikasi. Nah, si aplikasi ini kan disimpannya di sini, di IC ini. Maka carilah yang RAM-nya gede ya. Kalau buat yang membutuhkan banyak aplikasi, cari yang RAM-nya gede. Beda dengan misalkan buat yang gamer lah, gamer sejati lah misalkan. Biasanya kalau gamer dia nggak terlalu
membutuhkan aplikasi banyak, tapi dia biasanya membutuhkan kecepatan pada sebuah handphone. Nah, buat seorang gamer disarankan ya carinya yang CPU-nya di atas rata-rata. Meskipun si RAM-nya agak kecil, jadi lebih utamakan CPU-nya yang lebih bagus lah, seperti itu ya. Jadi itulah sistem kerja handphone secara sederhana ya. Secara sederhana. Jadi dari sini ini adalah tegangan awal atau input tegangan ke IC power. Baru di si IC power ini dibagi tegangan, karena fungsinya emang pembagi tegangan ya ke unit-unit yang ada di handphone. Dari sini CPU juga sama. CPU ada Central Processing Unit. Jadi semua unit-unit yang di sini diprosesnya di sini. Ya. Jadi dia komunikasi dengan IC MMC, komunikasi lalu dikasih instruksi ke unit buat bisa berfungsi dengan baik ya. Jadi seperti itu sistem kerja pada sebuah handphone ya. Ini secara sederhana ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti, terus bisa bermanfaat juga. Nah, cukup ya. Silakan. Oke teman-teman, itu aja video kali ini tentang gimana kinerja sebuah handphone ya. Silakan teman-teman pahami, diulang lagi videonya sampai benar-benar paham ya. Jadi kinerjanya seperti itu. Terus semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe channel ini buat perkembangan channel ini ya. Terus like, share, dan kalau ada yang tanyakan silakan tulis di kolom komentar. Oke, itu aja. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.